Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semua insyaallah. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita, keluarga kita yang mungkin dalam keadaan kurang sehat, insyaallah disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah hari Jumat, jangan lupa terus-menerus kita melaksanakan daripada salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang belum baca surat Al-Kahfi, ya, baca surat Al-Kahfi di yaumil Jumat. Itu bagus sekali. Hadirin yang berbahagia, kajian kita melanjutkan daripada tema bulan yang lalu. Bulan yang lalu masih ingat temanya apa? Hakikat cinta kepada Nabi Muhammad, bukan? Sebelumnya. Yang dulunya. Ya. Nah, maka sekarang kita akan bahas 11 amalan agar kita nanti bersama Nabi Muhammad SAW di surga. Mau benar apa mau aja? Mau banget? Iya, baik. Yang pertama tentunya taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini kita bisa baca dalam surat Toha, ya, surat An-Nisa ayat 69. Ini adalah jawaban dari doa kita di surat Al-Fatihah. Kita baca surat Al-Fatihah setiap sholat. Di situ ada kata-kata ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus yaitu jalan yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Siapa orang yang telah diberi nikmat oleh Allah? Dan jalannya jalan siapa? Maka jawabannya ada di surat An-Nisa ayat 69. Ya, jawabannya tidak lain adalah bahwa jalan itu adalah jalan para siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ya. Ini jalannya nih. Ini doa kita ini jawabannya di sini nih, ya. Kita sering minta doa, tunjukkan kami jalan yang lurus, ya. Jalan yang telah engkau beri nikmat. Nah, jalan yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Jalan ini sudah ada belum? Sudah pernah ditempuh belum? Sudah. Ditempuh oleh siapa? Minan nabiyyin, para nabi. Was-siddiqin. Apa itu siddiqin? Ayo, yang waktu lalu pernah kita bahas bagaimana bukti cinta kita kepada Allah adalah tasdiqum fi ma akhbara. Membenarkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Siddiqin adalah orang-orang yang membenarkan ajaran Nabi. Sekalipun kadang-kadang nggak sesuai dengan logika. Nggak masuk logika. Apa iya? Masa sih?
Di saat bangsa Arab dulu belum kenal pesawat terbang, Nabi Muhammad diberangkatkan di malam hari dari Masjidil Haram di Mekah, terus ke Masjidil Aqsa di Palestina, naik ke langit, sampai 7 langit, sampai langit yang paling ujung Sidratul Muntaha. Sebelum subuh udah ada lagi di Mekah. Yang benar. Maka kalau orang yang betul-betul siddiqin adalah dia pasti membenarkan setiap apa yang diberitakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syuhada. Siapa syuhada? Orang-orang yang mati syahid. Nah, orang-orang yang mati syahid. Nanti kita akan bahas tuh, ya. Ini saya kajiannya insya Allah ada aninya, ada hubungan, ada korelasinya. Ya, misalkan habis ini nanti kita akan bahas tentang, kan kita bersama Nabi di surga ya. Surganya apa tuh kalau bersama Nabi? Surga Firdaus. Nah, ternyata bukan hanya surga Firdaus yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada berapa macam surga? Ada berapa surga di dalam Al-Quran? Itu. Ada berapa macam neraka, tingkatannya apa saja? Nah, itu nanti kita bahas tuh. Insya Allah pada kesempatan lain ya. Kita bahas sampai akhirnya nanti ada berikutnya, yaitu bagaimana caranya supaya kita husnul khotimah gitu. Amin, insya Allah gitu ya. Syuhada. Jadi nanti pada dua pembahasan berikutnya akan kita bahas tuh husnul khotimah itu seperti apa, sampai salah satunya adalah bagaimana seorang mati syahid. Nah, syahid itu apa saja sih? Ya, siapa saja yang dikatakan syuhada itu? Ternyata yang syuhada itu bukan hanya seorang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu contohnya, ya. Terus syuhada wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Iya, wassalihin. Salihin. Orang-orang saleh. Bagaimana kalau kita lihat ininya, hubungannya dengan kita? Yang paling dekat yang mana nih di antara ini, 4 ini? Halo? Salihin. Iya. Ini yang masih mungkin kita mengikuti, ya. Orang-orang saleh sebelum kita, yang disebut dengan salafus saleh. Orang-orang yang saleh sebelum kita ikuti. Ketika kita mengikuti orang-orang saleh sebelum kita, karena apa? Orang-orang saleh pasti di antara mereka adalah syuhada. Dan di antara mereka pun adalah orang-orang yang dulunya pertama kali membenarkan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nih, ikuti ini nih. Ya. Kalau memang ingin mendapatkan surga dari jawaban doa kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Jalan yang mana? Ini. Jalan para nabi, para siddiqin, syuhada, dan salihin. Iya. Seperti itu. Yang kedua, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan yang lalu sudah kita bahas tentang bagaimana hakikat cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini ada hadis yang mengatakan bahwa seseorang nanti bersama siapa yang dia cintai. Dia dulu di dunia cintanya sama siapa? Kalau cintanya pada orang-orang soleh, ulama, orang baik-baik, yang baiknya itu maksudnya baik menurut Allah ya. Karena baik menurut Allah pasti baik menurut manusia. Tapi baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah. Ya. Bisa dipahami? Halo? Masih mendengarkan saya? Belum pindah ke alam lain belum ya? Belum, alhamdulillah. Maksudnya tidur ya. Makanya jangan sandaran. Kalau sandaran cepat pindah ke alam lain ya. Contoh begini. Ya.
orang baik. Sampai ada dulu statement begini, sebelum yang bersangkutan meninggal. Siapa yang gak kenal dengan Bunda Teresia? Ya, Bunda Teresia, dianggap sebagai seorang wanita pejuang, wanita yang memperjuangkan daripada hak-hak manusia, terutama manusia-manusia yang seperti yatim, ya, orang-orang terlantar akibat korban perang dan sebagainya, gitu. Tapi ini persoalannya kalau menyangkut masalah akidah, nggak usah pakai logika, nggak bisa pakai perasaan. Dia kan orangnya baik, luar biasa bagaimana pengorbanan dia terhadap manusia, hak asasi manusia, terutama orang-orang yang lemah dan tertindas dan sebagainya. Ya, itu nggak bisa seperti itu. Nanti pada materi-materi berikutnya kita akan temukan jawabannya. Di antaranya bahwasanya salah satu yang menyebabkan seseorang husnul khatimah, akhir yang baik, adalah mereka meninggalnya dengan kondisi menyebut Allah. Kata Nabi, siapa yang di akhir hayatnya dia mengatakan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia masuk surga. Membuktikan bahwasanya kalau seseorang sebelum akhir hayatnya dia beriman kepada Allah, dia menyatakan Allah sebagai Tuhannya, maka insya Allah itu pintu dia mendapatkan daripada hal-hal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu tidak dilaksanakan, kalau itu tidak dilakukan, mohon maaf, jangankan Bunda Teresia, pamannya Nabi, masih keluarga Nabi, masih sedarah keturunan. Ibaratnya kalau di robek itu keluar darahnya itu ada DNA-nya dengan Rasulullah SAW, si Abu Thalib itu. Tapi bagaimana Nabi berusaha keras untuk menyatakan kepada pamannya, ya ammi, qul, wahai pamanku, katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa ana syahidun lakum yaumal qiyamah. Aku akan menjadikan engkau, ya, nanti saksi, aku sebagai saksi engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai begitu Nabi Muhammad SAW terhadap pamannya Abu Thalib. Bagaimana peran pamannya? Luar biasa. Dukung nabinya luar biasa. Memperjuangkan daripada apa yang dilakukan oleh Nabi luar biasa. Sampai dirinya dikorbankan. Kalau sesuatu menghadapi Nabi Muhammad, ada terjadi pada Nabi Muhammad, aku dulu yang akan melindunginya. Seperti itu kondisinya. Dan Nabi berusaha untuk menyatakan Abu Thalib itu, paman itu, masuk Islam sedemikian rupa. Tapi ternyata akhirnya Abu Thalib tidak seperti itu. Bagaimana kelanjutannya? Kelanjutannya adalah Nabi doa. Harapannya apa? Ya Allah, ini perjuangannya luar biasa. Jasa-jasanya ini Abu Thalib terhadap Islam luar biasa ini. Kalau enggak dia, bagaimana Islam masih di awal-awal itu tertindas dan sebagainya. Dialah pelindungnya, ya Allah. Kira-kira begitulah. Nabi berdoa, minta ampun untuk Abu Thalib. Kira-kira apakah semua doa Nabi dikabulkan? Halo? Apakah semua doa Nabi dikabulkan? Belum tentu. Dalam kondisi seperti ini, nggak bisa pakai logika, nggak bisa pakai perasaan. Allah katakan apa? Jangan engkau memintakan ampun kepada orang yang meninggal dalam keadaan syirik kepada Allah. Syirik itu artinya apa? Tidak beriman kepada Allah. Dan bahkan ya menyatakan keimanan kepada yang lain.
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak ngampunin dosa orang yang mati dalam keadaan syirik, enggak bakal diampuni oleh Allah. Itu surat An-Nisa ayat 48, jelas itu mengatakan begitu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sedangkan Allah mengampuni dosa selain dosa syirik. Kalau dosa-dosa selain syirik, Pak, insya Allah diampuni sama Allah. Tapi kalau syirik kepada Allah, sampai-sampai Allah berkata apa? Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Nabi ditegur oleh Allah, hai Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki, tapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Subhanallah. Ya, jadi tolong dalam hal ini jangan salah paham ya, bahwa baik itu menurut Allah, bukan baik menurut kita. Belum tentu baik menurut kita itu benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga, melaksanakan rukun Islam serta tidak durhaka kepada kedua orang tua. Nih, ya. Ada hadisnya tuh, ya. Hadis ya dari Ibnu Hibban, dari Ahmad bin Khuzaimah dan Ibnu Hibban, bahwasanya Nabi bersabda, barang siapa yang mati atau meninggal atas dasar ini, maka ia pun akan bersama dengan para nabi, para salihin, dan para syuhada pada hari kiamat seperti ini. Ya, seperti ini sambil menunjuk seperti ini. Nih, ini dekat kan nih? Dekat ya. Tapi kata Nabi, kalau dia durhaka sama orang tuanya, nggak begini. Nggak bakal begini, nggak bakal deket. Jadi sekalipun dia sudah melaksanakan rukun Islam dengan baik, ya, udah pergi haji, udah umrah berkali-kali, tapi durhaka sama orang tuanya, nggak bakalan bersama Nabi Muhammad SAW di surga. Na'udzubillah, na'udzubillah. Makanya jadi perhatian kita, sebab Allah sendiri mengungkapkan dalam Al-Quran itu luar biasa itu. Setelah Allah, orang tua. Ya, beribadahlah kamu kepada aku, kata Allah, dan kepada orang tua berbuat baik. Bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tua. Sampai begitu tuh. Ya. Ridallah fi ridal walidain. Keriduan Allah pada keriduan orang tua. Murka Allah terletak pada murka orang tua. Subhanallah. Ini membuktikan bahwasanya kalau seseorang dia hanya sekedar ya cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, terus durhaka sama orang tuanya, nggak bakalan masuk surga yang kayak gitu. Auzubillah, subhanallah. Durhaka kepada orang tua, kata Nabi, jangan nanti di akhirat dapat balasannya. Di dunia udah dikasih persekot, udah dikasih DP. Boleh nggak saya ulang apa yang saya pernah dulu sampaikan? Ceritanya. Boleh nggak? Boleh ya? Mungkin yang sudah dengar, mungkin yang sudah paham, nggak masalah ya. Sedikit aja, singkat aja. Guru saya dulu pernah cerita bahwa dia pernah mau ceramah di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta. Maka ketika beliau mau ceramah, ternyata di soft yang paling depan di Masjid Sunda Kelapa itu, di paling pojoknya ada bapak-bapak pakai penutup mata berupa kacamata yang dari bahan. Kalau bapak ibu naik pesawat malam hari suka dikasihkan kacamata dari bahan. Si Ustadz ini, guru saya ini heran kok siang-siang ada bapak-bapak pakai kacamata yang seperti mau tidur itu di pesawat dari bahan. Udahlah, dia ceramah.
Habis ceramah, dideketin bapak itu, singkatnya ditanya, bapak itu sebenarnya nggak mau ngaku, diem aja sampai akhirnya bapak itu menjawab dengan membuka kaca, membuka ininya apa namanya kacamata dari bahan itu. Begitu dibuka, ini matanya itu sudah tertutup begini, nggak ada bola matanya, dua-duanya tertutup begini, seperti itu, dan nggak ada apa namanya, nggak ada benjol-benjol bola matanya, nggak ada. Jadi kopong aja gitu, kopong aja, nggak ada benjol-benjol bola mata. Jadi singkatnya adalah bahwa dia dulu masih muda itu suka berkata kasar kepada orang tuanya. Suatu ketika dia lagi marah sama orang tuanya, sama ibunya, sampai didorong ibunya, ibunya membentur daripada lemari, jatuh, boro-boro ditolong, dia langsung keluar, naik motor, ngegas motornya, akhirnya nabrak tiang listrik. Membentur kepalanya, dan bola matanya dua-duanya keluar. Dan posisi bola mata keluar itu, yang dia cangkangnya itu, nggak bisa lagi dimasukin bola mata. Nggak bisa lagi, udah nggak bisa. Jadi akhirnya udah dijahit saja. Nggak ada dua bola matanya, nggak ada. Seperti itu. Jadi kayak apa namanya, kayak bolong begitu, tapi udah ditutup. Sadaqar Rasul, maha ya, benar Rasul itu ya, dengan segala firman-Nya. Jangan di akhirat, di dunia udah dikasih persekotnya kalau orang durhaka sama orang tua. Maka hati-hati banget ya. Ya, kita lanjut. Yang berikutnya, nah ini, memperbanyak salawat kepada, memperbanyak salat sunnah. Ya, salat sunnah. Yang keenam yang kelima baru nanti memperbanyak salawat. Memperbanyak salat sunnah. Ini hadis Nabi Muhammad SAW ya, yang diriwayatkan ya oleh ini Muslim ya, hadis riwayat Muslim, nomor hadisnya nomor 489. Bahwasanya Nabi SAW ya bersabda, bantulah aku atas dirimu itu dengan memperbanyak sujud. Nah, yang dimaksud sujud itu adalah melaksanakan sholat sunnah. Bayangkan, Nabi saja yang mulia, kekasih Allah, dijamin masuk surga, itu sholat sunnahnya, terutama sholat malamnya, itu lama sekali sampai kakinya bengkak-bengkak. Kenapa dia bisa bengkak-bengkak tuh kakinya? Karena lama banget gitu. Contoh, ibu itu nangis sampai pipinya itu sembab, kayak bengkak gitu ya. Bola mata itu kayak bengkak gitu. Nah, kenapa tuh? Apa nangisnya sedikit apa lama? Lama pasti, sampai sembab begitu. Nabi itu sholat sunnahnya sampai kakinya bengkak, berarti lama sholatnya. Nabi saja sampai begitu, apalagi kita seharusnya hambanya. Betul apa betul? Nah, ayo. Jadi jangan disia-siakan waktu untuk mengerjakan sholat sunnah. Kata Nabi dalam hadisnya, sholat sunnah itu ibarat apa? Penambal kekurangan-kekurangan di sholat wajib kita. Mungkin sholat wajib kita tidak khusyuk, waktunya tidak pas di awal waktu, terus lagi mengerjakannya pun kadang-kadang kita kerjakan tidak sebagaimana mestinya. Sholat yang benar itu ya, maka insya Allah itu kekurangannya bisa ditutupi dengan sholat sunnah. Baik, berikutnya memperbanyak salawat kepada Nabi. Yuk, Bapak Ibu sekalian, selain dalam sholat, kan kalau sholat kita wajib ya baca salawat ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Itu mah salawat di dalam sholat. Sekarang di luar sholat, kira-kira ibu bapak pengen berapa kali salawat kepada Nabi? Sudah nggak dirancang sedemikian rupa? Pokoknya setiap hari saya sekian, 100 misalkan,
200 misalnya. Saya lagi ngomong begini, ya, waktu semalam nih saya ceramah di daerah Roksi di At-Taqwa. Seorang bapak nunjuk, saya sudah biasa melaksanakan sholawat kepada Nabi setiap hari minimal 1000 kali. Ayo, Bapak Ibu berapa kali? Ayo dirancang. Cara rancangnya gimana coba? Yang paling mudah bagaimana caranya? Hah? Apa? Setelah sholat. Iya, setelah sholat. Itu mah biasalah setelah sholat. Ini yang nggak biasa coba. Berapa kali buka HP? Dalam sehari kira-kira buka HP berapa kali? Mungkin 100 kali. Nah, bagaimana caranya begitu kita buka pertama kali HP kita, ya? Di situ ada tulisan sholawatlah kepada Nabi Muhammad. Jadi begitu buka HP, ada gambar, misalkan kita bikin gambar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu buka HP Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung kita katakan apa? Allahumma sholli ala Muhammad dalam hati. Buka HP, Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa begitu? Halo? Ini buka HP cucunya. Cucuku, Masya Allah. Nggak salah sih. Tapi coba cucunya itu di layar kedua gitu, atau layar ketiganya gitu. Layar pertamanya siapa? Allah, Rasul misalkan gitu ya. Begitu buka, Allahumma sholli ala Muhammad. Kan gitu. Ya, kita bersolat kepada siapa? Kepada Nabi gitu. Bisa begitu? Bisa dirubah? Iya. Jangan ibu-ibu pas buka, wah, Mas, selamat kumisnya. Nggak apa-apa sih, itu bukti cinta juga sama suami. Tapi coba layarnya jangan layar pertama gitu. Layar pertama Allah Rasul gitu. Pas buka, Allahumma sholli ala Muhammad. Setiap buka, Allahumma sholli ala Muhammad. Layar kedua, ibu bapak misalkan, foto ibu bapak gitu ya. Langsung kita Rabbighfirli wali walidayya. Gitu dong ya. Sebab orang zaman sekarang sehari nggak buka HP rasanya gimana? Jangan sehari ya. Beberapa saat aja nggak buka HP kayaknya gimana gitu. Oke, lanjut. Kata Nabi, ya. Aku bersama orang yang dia cintai waktu di dunia. Jadi ceritanya begini nih. Seorang sahabat datang kepada Nabi, terus bilang bahwasanya, ya Rasulullah, aku sekarang dekat sama kamu. Aku sekarang bisa ngobrol, bercengkrama sama kamu. Tapi nanti di akhirat gimana ya? Gitu. Sahabat itu curhat sama Nabi gitu. Apa? Akhirnya kata Nabi apa? Seseorang bersama siapa yang dia cintai. Kalau dia cinta sama Nabi, dia banyak salat kepada Nabi, insya Allah dia bersama Nabi di surga. Mau? Mau? Insya Allah, mudah-mudahan ya. Tergantung kepada usaha kita. Yang keenam, nah ini nih. Merawat dan menyantuni anak yatim. Pada bulan yang lalu saya katakan, kalau cinta kepada Nabi, Nabi itu gelarnya apa Nabi itu? Salah satu gelar Nabi apa? Abul Yatama. Abul Yatama. Apa arti Abul Yatama? Bapaknya anak yatim. Sudah mau habis? Ini ada. Enggak, alhamdulillah. Bapaknya anak para yatim. Para yatim. Tuh. Yatim artinya apa yatim? Yang kehilangan bapak. Yang nggak punya bapak. Gitu. Oh. Maka kata Nabi apa? Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku bersama orang yang cinta kepada anak yatim seperti begini kedudukannya di surga. Begini, subhanallah. Dekat apa jauh?
Artinya, cinta kepada anak yatim bukan hanya ngelus-ngelus kepalanya doang. Gampang kalau ngelus-ngelus doang ya. Tapi gimana makannya dia? Gimana pakaiannya? Gimana pendidikannya? Gimana kesehatannya? Kalau nggak bisa ambil itu anak yatim masuk ke dalam rumah kita, karena kata Nabi apa? Rumah yang paling berkah itu adalah yang di dalamnya ada anak yatim yang disayangi, anak yatim yang dicintai. Kalau nggak bisa seperti itu, minimal ya kita ambil satu orang anak yatim untuk kita bisa apa? Santuni. Ya, hubungi panti asuhan yang terdekat ya. Pokoknya saya bisa mencukupi berapa anak yatim. Kalau satu ya satu nggak apa-apa. Pokoknya yang penting kebutuhan dia dalam sebulan berapa, udah setiap bulan saya akan berikan. Subhanallah. Itu begitu saja kata Nabi. Kedudukannya dengan aku begini. Dekat, nggak jauh, dekat. Baik. Apalagi dia sendiri yang mengelola anak yatim. Waduh, luar biasa ya. Insya Allah. Ya, lanjut. Mendidik dua anak wanita sehingga menjadi wanita muslimah solehah. Nih, penting nih, ya. Kata Nabi apa? Barang siapa memelihara atau mendidik dua wanita sampai dewasa, maka aku akan masuk surga bersamanya kelak seperti ini. Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Sama kayak tadi, begini. Begini. Saya belum ketemu hadisnya yang bisa kita ambil sebagai apa namanya perbandingan dengan hadis ini. Oke, perhatikan. Hadis ini mengatakan dua anak wanita yang dididik menjadi wanita yang muslimah solehah. Tapi ada hadis lain mengatakan begini. Siapa yang kehilangan anaknya masih kecil meninggal, dua orang anaknya masih kecil meninggal, maka dia akan menjadi penjemput orang tuanya di pintu surga. Subhanallah. Ya. Nah, pada saat itu Nabi menyampaikan hadis itu, ada ibu-ibu yang komen, yang nyeletuk. Ya Rasulullah, kalau satu anak gimana? Gitu. Kalau satu anak gimana? Artinya, kalau dia kehilangan satu anak kecil, meninggal sebelum balik, bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya, satu juga. Gitu. Sambil Nabi tertawa. Ya, kenapa? Ya, ibu-ibu suka begitu kan ya. Kalau atu gimana? Gitu. Kan dua nih, kalau satu gimana? Gitu. Kata Nabi, iya. Nah, apakah itu bisa disamakan seperti hadis ini? Dua anak wanita, apa bisa satu juga? Itu Allah alam ya. Karena bagaimana kalau seorang hanya punya satu anak wanita kan gitu, nggak punya dua. Nah, kalau saya sih berasumsi mudah-mudahan bisa gitu ya. Dengan perbandingan tadi ada hadis yang dua anak yang meninggal, kalau satu gimana Rasulullah? Ya satu juga gitu. Baik. Perhatikan yang perlu kita garis bawahi apa? Dua anak wanita muslimah mukminah salihah. Mukminah salihah. Udah mukmin soleh. Yuk kita ingat-ingat dulu pernah kita bahas apa arti soleh. Soleh. Ayo, siapa yang masih ingat? Soleh artinya? Soleh artinya? Soleh artinya? Ini anak saya yang soleh, ini anak saya yang baik. Baik belum tentu soleh, tapi soleh pasti baik. Jadi singkatnya, soleh itu seperti begini. Pisau yang tajam,
ya, itu dengan mudah bisa menyembelih hewan. Pisau yang bisa menyembelih hewan dengan baik itu disebut pisau yang soleh. Gitu. Artinya sesuai dengan fungsinya. Ya, soleh artinya sesuai dengan fungsi diciptakannya. Pisau diciptakan untuk apa? Untuk motong. Pisau diciptakan untuk motong. Kalau pisau nggak bisa untuk motong, namanya pisau yang toleh. Jadi kebalikan dari soleh adalah toleh. Toleh. Iya. Itu kebalikan dari soleh. Toleh. Nggak sesuai dengan fungsinya. Jadi wanita yang soleha adalah wanita yang sesuai dengan fungsinya. Dia diciptakan sebagai apa? Sebagai wanita. Sebagai wanita diciptakan untuk apa? Bagaimana sifat-sifat wanita yang soleha? Dia taat kepada Allah, nanti taat kepada suaminya, nanti dia taat kepada Rasulnya. Begitu. Paham ibu-ibu, bapak-bapak? Ini istri saya yang soleha. Kenapa? Oh, nurut sama saya, taat sama saya. Oke. Terus bagaimana? Sholat nggak? Enggak. Pakai jilbab nggak? Enggak. Menutup aurat nggak? Enggak. Apa itu soleha? Halo? Tidak. Jadi soleh atau tidaknya itu tergantung dia sesuai nggak dengan fungsi dia diciptakan sebagai manusia. Itu gimana? Iya, oke. Kita lanjut. Sedikit lagi. Memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Jadi sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan juga paling dekat majelisnya denganku, tempat duduknya denganku di antara kalian pada hari kiamat kelak, yaitu di surga, adalah yang paling baik akhlaknya. Masya Allah. Ya, akhlak itu apa? Perilaku makhluk yang bersesuaian dengan Khalik. Kalau nggak bersesuaian dengan Khalik, itu bukan berakhlak. Khalik, Allah menurunkan Al-Quran. Makanya Nabi ketika ditanya, istri Nabi, Bunda Aisyah, ketika ditanya oleh seseorang, bagaimana sih akhlak Nabi? Akhlak Nabi itu Al-Quran. Jadi kalau seseorang bersesuaian tingkah lakunya, perbuatannya dengan Al-Quran, berarti dia berakhlak. Kalau nggak bersesuaian, berarti nggak berakhlak. Itu saja gampang. Nah, orang yang berakhlak mulia, itu insya Allah bersama Nabi di surga. Senantiasa memperbanyak doa. Tuh. Memperbanyak doa untuk apa? Untuk bersama Nabi di surga. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, mungkin agak sulit bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang tidak pernah lepas, kenikmatan yang tidak pernah habis, dan juga dapat menyertai Nabi Muhammad SAW di surga yang tertinggi dan kekal. Surga yang tertinggi dan kekal namanya apa? Firdaus. Sudahkah kita berdoa demikian? Halo? Sudah? Alhamdulillah kalau sudah. Kalau belum, ayo. Ayo kita berdoa seperti itu. Ya Allah, bersamailah kami dengan Nabi Muhammad di surga Firdaus yang tinggi. Bu, Ibu, kalau berdoa minta surga, kata Nabi, mintalah surga Firdaus yang tertinggi. Ya, jangan apa? Jangan pesimis gitu ya. Ya Allah, minta surga ya Allah, nggak apa-apa deh di emperannya juga nggak apa-apa. Yang penting surga, jangan pesimis. Kata Nabi, kalau kamu berdoa minta surgalah yang Firdaus yang tertinggi. Gitu kata Nabi. Optimis kenapa? Ya, jangan pesimis. Ya. Walaupun di emperan juga enak ya, emperan surga. Tapi kata Nabi, jangan yang di emperan, mintanya
minta surga Firdaus yang tertinggi, ya, Firdaus al-A'la kata Nabi. Jannatu Firdaus al-A'la yang paling tinggi. Terus anak soleh yang dapat mengangkat derajat orang tuanya dan sebaliknya. Masya Allah. Maka penting kita memiliki anak yang soleh, yang mendoakan kita. Bapak Ibu, mungkin sering mendengar hadisnya begini. Nanti ada seorang bapak atau ibu, katakanlah bapak, nanti masuk surga, ternyata surganya dikasih kelas yang VIP, sampai orang tua itu tercengang, ya. Bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa aku diberikan surga seperti ini? Padahal amalku biasa-biasa saja. Kata Allah apa? Ini berkat anakmu suka doa kamu. Hada bidu'ai waladika ilai. Anakmu sering doa, Rabbi firli wali walidayya. Bapak Ibu, suka doain orang tuanya enggak? Suka. Sekali lagi saya tanya, berapa kali doain orang tua dalam sehari? Ayo dong, bikin lagi di HP-nya. Setiap buka HP, ada foto orang tua. Gitu. Walaupun misalkan di layar kedua, layar pertama tadi Allah, Nabi, yang kedua, layar kedua orang tua. Nah, yang ketiga bebas deh, mau suami, mau istri, mau anak, cucu, nggak apa-apa. Tapi sebaiknya, ayo kita memperbanyak doa, istighfar, minta ampun kepada orang tua. Nanti bikin orang tua kita tercengang, bengong begini. Apa bahasa Jepangnya begini? Apa bahasa Jepangnya begini? Belum tahu ya? Takashima. Itu bahasa Jepangnya ya. Karena kalau nggak mahal bahasa Jepangnya apa? Takashimura. Itu belajar baca Jepang dikit-dikit ya. Iya. Kalau nggak punya duit, sakukurata. Sakukurata ya. Nggak punya duit itu sakukurata. Ya. Baik. Terakhir nih. Yang bersama Nabi di surga itu ternyata mudah ya. Pedagang yang jujur dan amanah. Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, dan orang yang mati syahid pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pedagang yang jujur dan amanah. Luar biasa. Ya. Semalam saya ceramah di Roxy itu. Ternyata pengajian itu kebanyakan para pedagang. Kebanyakan mereka dari daerah sono. Puerto Rico. Iya, banyakan ya. Dari Jawa. Masya Allah. Girang mereka. Namanya pedagang. Wah, kalau gitu kita bersama Nabi. Iya, asal apa? Jujur. Jangan ya barang bekas dibilang barang baru. Jangan kualitas abal-abal dibilang bagus. Udah gitu pakai sumpah lagi. Demi Allah, modalnya aja nggak cukup. Demi Allah, saya rugi. Padahal udah untung. Hati-hati. Yang begitu nggak bakal bersama Nabi. Ya. Baik, dari 11 ini kira-kira udah berapa yang ada sama kita? Ya, minimal ada ya. Ayo kita masuk surga bersama Nabi dari salah satu atau dua atau tiga ya. Ada yang udah semua 11-11-nya. Bagus banget kalau 11-11-nya bisa ya. Ya insya Allah mudah-mudahan ya. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Ada yang mau tanya? Ibu-ibu? Tidak? Baik, terima kasih.